Apa kabar Indonesia Pagi? Kita awali dengan informasi dari dua kelompok remaja yang terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam berukuran besar di Jalan Bojong Raya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Senin malam. Tak hanya itu pemirsa, mereka ini juga saling serang menggunakan kembang api hingga membuat aksi tawuran ini menjadi mencekam. Belum diketahui pemicu aksi tawuran, namun aksi serang antar dua kelompok remaja ini berhenti dengan sendirinya. Tak ada korban jiwa, namun warga berharap laporan warga terkait aksi tawuran ini ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian agar tak sampai merenggut korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pemirsa. pagi. Dimanapun Anda berada, saksikanlah Apa kabar Indonesia Pagi? Bersama Pagi Put, pagi-pagi Put. Nggak kesel Semangat aja banget Put. gitu, semangat Ngeliat banget. berita pembuka kok masih ada tawurannya, kayak apa ya, kayak udah menyebar gitu loh. Padahal kan ini kan sebetulnya perbuatan yang nggak penting, nggak guna. Ini kayak sisa-sisa tahun baru, belum habis petasannya, lempar-lemparan. Ya, Kayaknya nggak punya resolusi ya di tahun 2025 ya gitu. Emang Rivi apa resolusinya? Kurus. Itu kayaknya resolusi dari tahun kapan itu belum terwujud. Oh, mau yang baru? Mau diumumin sekarang? Oke. Berhenti Put. Resolusi 2025. Kok agak deg-degan ini? Berhenti apa ini? Berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh, berhenti meminta, ya kan? Dan juga berhenti untuk ya inilah pokoknya. Bingung ya? Bingung menjelaskannya. Tapi benar-benar berhenti mengeluh di 2025. Kita jalani aja. Pasti banyak hal-hal baik yang akan kita dapatkan insya Allah di 2025 ini. Amin. Pemirsa, nih kita nanti akan juga membahas tema utama kita tadi yang sudah kita informasikan di awal. Tapi seperti biasa, di awal kebersamaan ini kita hadirkan dulu rangkaian informasi pilihan ke depan Anda pemirsa. Ini akibat terlepas dari pengawasan orang tua seorang balita di perumahan Rangkas Bitung, Lebak, Banten terjepit besi penyangga rumahnya. Aduh, ngilu ya ngebayangin ya. Ya, apa memang luput, benar-benar luput atau nggak peduli sama sekali itu mungkin ya? Nggak, kadang anak kecil juga suka kepo ya, Vi. Penasaran gitu, coba-coba, dan inilah akibatnya. Videonya bisa Anda saksikan, tangan seorang bocah perempuan ini terjepit pagar begitu. Dan informasinya ini luput dari pengawasan orang tuanya saat bermain. Nah, balita berusia 3 tahun ini pemirsa terjepit pada bagian kepala hingga lehernya di antara dua tiang besi. Bisa terlihat petugas damkar dan Satpol PP ini berupaya melepaskan sang bocah yang terjepit. Evakuasi ini berlangsung dramatis dengan menggunakan alat brongkrak mobil untuk melepaskan sang bocah yang menangis histeris. Dan beruntung pemirsa, balita ini berhasil diselamatkan. Dan ini jadi pelajaran juga buat orang tua untuk lebih berhati-hati untuk mengawasi anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya saat bermain atau beraktivitas di sekitar rumah. Jadi biasanya kalau punya anak kecil itu, barang-barang pecah belah tuh biasanya dia ditempatkan di tempat yang tinggi agar tidak terjangkau oleh anaknya. Nah, kalau punya pagar seperti ini, kalau bisa pagarnya juga ditiadakan juga gitu. Atau mungkin selahnya diukur lah ya. Lebih dirapetin lagi. Dirapetin lagi gitu. Ya, dari sini kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Ada sebuah mobil minibus di SPBU Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur yang ludes terbakar saat hendak mengisi BBM pada Senin siang kemarin. Kebakaran ini terjadi saat mobil milik Agus Taufik hendak mengisi bahan bakar minyak. Namun ketika di depan SPBU, lalu tiba-tiba muncul percikan api dari bagian belakang mobil, dari dalam mobil maksud kami, dan langsung menyambar tangki bahan bakar. 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun karena besarnya api membuat minibus tak berhasil diselamatkan. Bahkan pemilik mobil minibus menderita luka bakar di bagian lengan dan langsung dilarikan ke pusat kesehatan terdekat. Penyebab minibus terbakar sementara ini diduga akibat korsleting listrik atau hubungan pendek listrik pada bagian mesin mobil. Biasanya karena kendaraan masih menyala atau gimana ya ini, Fit? Ini biasanya kendaraan-kendaraan yang suka dimodifikasi, ditambah-tambahin tuh biasanya tuh. Karena kan sebuah mobil diproduksi pasti kan sudah instalasi listriknya aman ya. Nah, adalah mau pasang sound system, tambahan lampu lah, beginilah, begitulah gitu kan.
Jadi ada intervensi arus listrik di situ yang dilakukan Yang tidak oleh tepat pemasangannya jadi pemicu. Oke. Put, kita hadirkan lagi informasi berikutnya, Put. Ada seorang remaja perempuan, pemirsa, ini menjadi korban perundungan oleh sekelompok remaja perempuan lainnya di kota Sungai Penuh, Jambi. Video aksi perundungan ini pun viral di media sosial. Bukannya melerai aksi perundungan, teman-teman pelaku justru ikut merekam serta mengintimidasi korban. Dalam video yang beredar, korban ini mendapat pukulan tendangan di beberapa bagian tubuh oleh para pelaku. Ya, akibat kejadian ini, pemirsa, korban yang masih di bawah umur dan berstatus pelajar SMA ini mengalami luka memar di bagian muka dan juga mengalami sesak nafas serta sering pusing. Orang tua korban yang tidak terima perbuatan perundungan yang dialami anaknya ini kemudian melapor ke pihak kepolisian. Menurut pengakuan korban, dirinya tidak memiliki masalah dengan pelaku dan perundungan yang dialaminya telah terjadi berulang kali. Kasus perundungan ini sudah ditangani unit PPA Polres Kerinci dan juga dibantu Polsek Kota Sungai Penuh. Polisi juga telah memeriksa korban untuk mengetahui motif perundungan tersebut. Ya pemirsa, kita juga ada informasi dari 4 desa di Kecamatan Sosajulu, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara yang diterjang banjir bandang pada Senin pagi kemarin. Dan inilah kepanikan warga saat melihat air bah dengan arus deras dari pegunungan masuk ke pemukiman warga pada Senin kemarin. Derasnya arus banjir juga membuat para siswa sekolah madrasah panik setelah air masuk ke ruang belajar saat proses belajar berlangsung di sekolah. Warga setempat dan pihak kepolisian Polres Padang Lawas berupaya mengevakuasi para siswa-siswi dari sekolah ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir bandang yang menerjang ratusan rumah, pemerintah setempat membuat lokasi penampungan sementara warga yang terkena dampak dari banjir bandang. Jadi bagi sebagian wilayah di tanah air memang masih ada yang mengalami kondisi cuaca buruk ya, Bud, yang berimbas kepada macam-macam. Ada longsor, seperti di Padang Lawas ini ada banjir bandang yang menimpa pemukiman warga dan juga aktivitas warga. Ya, kita harapkan ya semoga banjir cepat surut agar semoga aktivitas berlalu, bisa berjalan normal. Amin. Ya, selanjutnya kita akan pantau ya. Mungkin cuaca hari ini cukup cerah ya. Tapi kita pantau dulu arus lalu lintas yang terjadi pada pagi hari ini di sekitar lokasi Manggarai, Jakarta Selatan. Dan rekan-rekan kami dari NTMC Polri, ada Bribtu Mercy yang akan mengabarkan bagaimana pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Silakan, Bribtu Mercy. Baik, terima kasih Arif dan juga Putri. Pemirsa, kami laporkan perkembangan arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Yang mana pada pagi hari ini dari pantauan kami, lalu lintas di kawasan ini sudah cukup ramai dan juga cukup padat. Tepatnya saat ini untuk kendaraan sendiri dari arah Salemba ataupun dari arah Matraman yang akan menuju ke arah Menteng ataupun ke arah Sudirman pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung tersendat. Ketersendatan ini imbas dari adanya antrian pada traffic light, juga dikarenakan ada penyempitan jalur dikarenakan adanya pekerjaan proyek di kawasan ini. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Matraman ataupun dari arah Salembang yang akan menuju ke arah Tebet saat ini juga terpantau masih dalam kondisi ramai. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Menteng ataupun dari arah Sudirman akan menuju ke arah Tebet dan juga ke arah Pasar Minggu ataupun Depok dan Kalibata pada pagi hari ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai. Masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan juga di sini sudah ada petugas kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan yang akan membantu mengatur dan juga mengurai jika terjadi kepadatan yang signifikan di kawasan ini.
Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, serta antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat pejalan kaki dan juga pedagang yang melintasi di kawasan ini. Dan pemirsa, kami juga menginformasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 251 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 30 lainnya mengalami luka berat dan 223 mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan bagi pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas yang sudah terpasang, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang di lapangan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Arif dan juga Putri yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy mengabarkan langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup padat ya kalau kita lihat tadi di belakang. Tapi kalau lokasi ini kan memang karena pengerjaan proyek LRT ya. Betul. Kapan jadinya nih proyeknya? Kita doakan segera. Kita kan doakan segera supaya kemacetan juga nggak terjadi terus ya setiap hari. Amin. Nah, Rivi dan juga pemirsa, usai jeda kita akan hadirkan informasi yang kayaknya juga ditunggu-tunggu nih oleh... Saya mau baca Bismillahirrahmanirrahim dulu aja. Oh ya, tapi ini kamu setuju nggak dengan biaya ini? Oh iya, kabar gembira loh ini. Oh ya, oke. Ini ada informasi dari Kementerian Agama yang menyepakati biaya perjalanan ibadah haji di tahun 2025 yang ditanggung jemaah sebesar 55,4 juta rupiah. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali. Dengan jadwal acara rapat masa persidangan 1 Pemirsa, Panitia Kerja Haji DPR dan Kementerian Agama menyepakati biaya perjalanan ibadah haji 2025 yang ditanggung jemaah yaitu sebesar 55,4 juta rupiah. Ketua Panja Haji DPR Abdul Wahid mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah, di mana komposisi biaya tersebut terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah sebesar 55,4 juta rupiah atau 62% dari total biaya haji, dan sisanya sebesar 38% atau 33,97 juta bersumber dari nilai manfaat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin pagi kemarin. Ya, Hasto belum bisa memenuhi panggilan hari kemarin karena telah memiliki agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Ia pun meminta pemeriksaan dilakukan setelah agenda besar hari ulang tahun PDI Perjuangan rampung dilaksanakan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD Perjuangan) Hasto Kristianto tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Juru bicara PD Perjuangan Guntur Romli mengatakan Hasto belum bisa memenuhi panggilan pada Senin pagi karena telah memiliki agenda yang terjadwal sebelumnya, dan meminta KPK menjadwalkan pemanggilan ulang setelah 10 Januari 2025 atau pasca peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan. Meski demikian, Guntur Romli memastikan PDI Perjuangan dan Hasto akan mengikuti seluruh proses hukum. Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan KPK hari ini karena ada agenda, ada jadwal yang sudah disusun sebelumnya sebelum surat panggilan KPK itu datang. PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini, dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah
acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Sedianya pada Senin pagi Hasto diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai saksi kasus yang menjerat Hasto. KPK telah mengumumkan Hasto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan pada Selasa 24 Desember 2024 lalu. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kemarin program Makan Bergizi Gratis ini serentak digelar di sejumlah daerah, dan dapur kebayunan yang berlokasi di Tapos, Depok, Jawa Barat ini menjadi dapur makanan atau makan bergizi gratis dengan kapasitas terbesar di Indonesia. Dengan sistem yang sudah terintegrasi, dapur ini bisa menyediakan lebih dari 16.200 paket makanan setiap hari. Tapos, Kota Depok. Mas, mau ngambil video apa ya, Mas? Dari mana? Menjalankan sistem terintegrasi, dapur ini menyediakan makanan sehat bergizi dari hulu alias bahan mentah hingga hilir atau siap saji. Proses persiapan hingga pemasakan melibatkan 250 orang untuk 5 unit dapur. Mereka terdiri dari chef, helper kitchen, hingga sopir dan asisten lapangan. Bahan baku makanan mayoritas didapat dari para petani binaan di wilayah Tapos dan Harjamukti. Jadi memang kita multiplayer, Mbak. Dari bahan baku memang melibatkan masyarakat yang memang masyarakat bisa menyediakan. Contoh hari ini, Mbak, memang hari khusus dapur 4 itu adalah bayam. Nah, bayam kami ambil dari masyarakat. Untuk bahan baku yang lain, kami membantu para pedagang yang ada di pasar tadi, Mbak. Tidak hanya satu pedagang, jadi kami ini membantu sekian pedagang untuk bisa mensuplai di dapur kami. Karena memang kebutuhan bahan baku di tempat kami lumayan besar. Hasilnya, pada hari pertama program Makan Bergizi Gratis, Dapur Kebayunan mampu menyediakan 16.203 porsi makanan bernutrisi. Gubernur Lemhanas Republik Indonesia setelah meninjau Dapur Kebayunan merasa yakin fasilitas ini bersih dan higienis. Dilihat dari menu yang disediakan dan dimasak di dapur ini, kita bisa lihat dapurnya sendiri sangat terjaga, higienis, bersih, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional juga menempatkan tim ahli pada setiap dapur di lokasi tersebut. Inspeksi ketat juga diterapkan, antara lain untuk menghindari potensi alergi makanan. Dari Depok, Jawa Barat, Melika Sena, TV One mengabarkan. Ya, MBG atau Makan Bergizi Gratis ini masih akan terus berlanjut setiap harinya, dan ini akan terus disupport oleh pemerintah dengan budget yang luar biasa ya, 71 triliun rupiah, dan yang dinanti-nantikan juga oleh para ibu hamil pada tanggal 9 Januari lusa juga akan mendapatkan makan bergizi gratis. Ini lumayan ya, menuai apresiasi dari masyarakat karena dinilai akan mengurangi beban masyarakat ya, ekonomi terutama dalam penyediaan makanan. Tapi ingat ya Put, ini tidak menyampingkan tanggung jawab peran orang tua dan keluarga. Setuju. Ini adalah support dari pemerintah, yang utama adalah dari keluarga. Betul, setuju. Karena memang pemerintah fokusnya membangun SDM ya, kalau di pemerintahan tahun ini. Kalau kita lihat ya program-programnya ya. Iya. Betul ya sekali. Ya aja. Oke, nah kita juga punya informasi lain yang lagi hangat ya, bukan lagi hangat nih, panas kayaknya karena karena pecinta sepak bola kita terbelah saat ini. Betul. Ada yang ada tagar ST, ya. Ada tagar ST out. Jadi ada yang mendukung dan ada yang menyayangkan lah keputusan Tapi kan ST menerima kan dengan baik ya begitu ya? Ya menerima. Ya iyalah menerima kan 60 M gitu loh. Nah itu kira-kira dapat kompensasi nggak? Kira-kira kan kontraknya sampai 2027. Itu dia. Tapi siapa peran pengganti pelatih timnas kita menghadapi kualifikasi Piala Dunia juga ya Put ya? Informasinya dari Belanda. Sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, seorang bocah laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas di dalam ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pemirsa. Saat ditemukan, tubuh korban ini terbungkus kain serta ditemukan sejumlah luka memar di bagian tubuh korban.
Warga Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan tersebut. Bocah ini diperkirakan berusia 6 tahun dan petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan serta tim Inafis dan Polres Metro Bekasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari saksi yang berada di lokasi. Dari keterangan warga, korban bersama kedua orang tuanya kerap mengamen dan membersihkan kaca mobil di lampu merah di sekitar TKP. Korban bahkan juga kerap tidur bermalam di depan ruko tersebut. Jadi kematian korban ini juga masih terus diproses oleh pihak kepolisian. Petugas juga kabarnya memburu keberadaan kedua orang tua korban, Put, yang kabarnya diduga ya oleh warga ini melarikan diri. Apakah ada indikasi keterlibatan dari orang tua? Nah, ini dia nih kan. Betul, ini ada dugaan pembunuhan juga kah? Karena informasinya ini memang mereka anak dan orang tua ini sering mengamen begitu ya, berada di sekitar situ. Nah, kita coba tanyakan bagaimana informasi selanjutnya dengan Pak Nana Suryana, Ketua RT setempat. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nana. Pagi Pak Nana. Pak Nana. Ngomong. Ya. Ya, Bu. Baik, Pak Nana, boleh diceritakan Pak Nana kronologi penemuan bocah laki-laki tanpa identitas di area Anda seperti apa Pak Nana? Suaranya, Bu. Baik, Pak Nana, sudah jelas suara saya? Pak Nana? Kemarin telah ditemukan seorang anak bayi usia 5 tahun di ruko Kalimat Indah. Nah, ini lokasinya di sini, dia tertidur di sini, kadang ke sini gitu. Ada salah satu warga lapor pada saya, ada anak mayit di ruko. Lalu saya menuju ke lokasi gitu. Nah, saya temukan. Kondisi mayatnya seperti apa, Pak RT? Saya nunggu TKP dan langsung saya lapor. Saya lapor ke Babinsa di Maspol, RT RW, lalu beliau meluncur ke sini. Kondisi mayatnya seperti apa, Pak, pada saat ditemukan? Oh, ada luka memar di jidat gitu, ada tuntutan rokok gitu, Pak. Baik. Pak Nana, ini kan ditemukannya di dalam ruko ya, ruko kosong. Ini apakah memang tidak terkunci atau memang tidak ditempati? Bagaimana informasinya? Siapa pemiliknya, Pak Nana? Ya, lokasinya anak tersebut tengkurap, celentang gitu, dibungkus dengan kain hitam. Itu. Nah, rukonya ini. Ruko kosong nggak terkunci gitu. Oke. Kadang dia tidurnya di depan ruko tersebut. Pak RT, ya, ini dugaannya siapa Pak pelakunya ya? Pak? Hah? Dugaan pelakunya siapa Pak RT? Apanya tuh? Hah? Ruko tersebut ya karena dia nggak lapor dengan saya ya, saya istilahnya kematian over gitu Pak. Baik, Pak RT terakhir mungkin Pak RT mengenal tidak dengan anak ini? Kabarnya anak ini dan orang tuanya memang sering berada di sekitar area Pak RT, mengamen begitu, benar nggak Pak? Oh ini bising sekali Bu. Baik Pak, ya. Kalau gitu. Terima kasih Pak Nana Suryana, Pak RT atas waktunya pagi ini. Semoga pihak kepolisian bisa segera mengungkap ya peristiwa yang terjadi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ini. Tuh, ya, stay love you. Stay out. Stay out. Nah, itu lagi ramai. Stay out ya. Ya, nah itu lagi ramai karena banyak juga pertanyaan Rivi. Kok baru sekarang kok momentumnya setelah kalah AFF, apakah gara-gara itukah kira-kira STY dicopot begitu? Langsung kan? saja Put, kita coba ulas dan dapatkan jawabannya. Sebagaimana juga kita ingin mendapatkan jawaban dan kepastiannya terkait dengan judul kita pada pagi hari ini ya. Jadi STY resmi dipecat, Clifford gantinya. Nah, coba kita hadirkan
narasumber pada pagi hari ini ada Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Selamat pagi. Senyum sumringah nih Bung Erwin sepertinya. Harus semangat terus. Semangat optimis gitu ya. Dan juga senyum sumringah juga tampak dari Bang Rizal Nova Mujahid, peneliti atau analis senior dari Don Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rizal. Anda ke hashtag STST atau STY out Anda? Itu dia. Itu nanti aja. Atau Anda jangan hashtag towel. Dan juga, jangan bikin panas ya. Cukup panas. Dan juga ada Ketua Umum PSSI. Ada Pak Erik. Oh bukan, ini ternyata periode 2003-2011. Ada Bang Nurdin Halid yang juga bergabung melalui Zoom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Nurdin. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bang. Sehat Bang Nurdin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru selesai olahraga ini, baru selesai main tenis, bukan main bola. Nah, masih panas-panas ya kalau gitu kan. Langsung dulu lah, saya ingin memanfaatkan momentumnya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, PSSI secara tegas kemarin memberhentikan Coach Shin Tae-yong. Ini apa analisa Anda atau mungkin pendapat Anda terkait dengan kebijakan ini? Paling tidak ada 3 catatan yang kami sampaikan. Yang pertama bahwa kita semua, para pencinta bola, pemain, pengurus, di semua level sepak bola Indonesia, kita harus menghormati keputusan PSSI tersebut. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kondisi timnas kita adalah Ketua Umum dan seluruh esko-nya dan seluruh termasuk direktur teknik daripada PSSI. Oleh karena itu maka keputusan ini adalah keputusan yang sangat tepat setelah dievaluasi, dilakukan analisa pengkajian oleh esko PSSI. Saya kira Pak Erick Thohir adalah seorang ketua umum yang sangat paham tentang kondisi persepak bola nasional kita, tidak hanya dari sisi teknis, tapi termasuk dari sisi manajemen. Catatan kedua adalah penggantian atau pemberhentian pelatih adalah hal yang sangat normal di dalam sebuah tim. Saya pernah waktu manajer tim nasional sekaligus ketua bidang tim nasional tahun 2002 itu setelah saya mengantar pemain kita di Lebanon Piala Asia dan kita tidak berhasil lolos ke babak berikutnya, lanjut langsung dari Lebanon ke Thailand itu mengikuti daripada AFF. Di tengah-tengah pertandingan itu saya berhentikan pelatih. Kenapa? Karena ada dinamika seperti yang dalam sekarang, juga ada dinamika dari timnas, baik dari pemain maupun barangkali dari esko dan sebagainya. Jadi mengganti pemain, mengganti pelatih di tengah-tengah pertandingan itu hal yang normal biasa. Di sini saja di kualifikasi Piala Dunia sudah ada 3 pelatih yang dipecat. Sehebat apa kekurangannya Roberto Mancini, pelatih yang pernah menghantar Piala Dunia. Kemudian dia dipecat oleh Arab Saudi karena berhasil menahan seri Indonesia. Indonesia berhasil menahan seri di kandangnya. Kemudian diberhentikan. Kemudian pelatih China, juga pelatih Bahrain, itu diberhentikan. Jadi memberhentikan pelatih itu dalam sebuah pertandingan, sebuah turnamen, itu adalah hal yang normal dalam kehidupan sepak bola kita di dunia maupun di Indonesia. Jadi hal yang biasa saja sebetulnya. Kemudian catatan ketiga sebetulnya adalah Shin Tae-yong menurut saya sih tidak memperlihatkan prestasi yang sangat membanggakan. Ya kita hanya berterima kasih Tae-yong bisa mengangkat ke level internasional, level tinggi itu. Tapi ini kita lihat pemain-pemain itu, kualitas pemain kita sudah di atas rata-rata karena pemain naturalisasi. Saya bandingkan dengan waktu 2007 Piala Asia. Kalau kita lihat sisi gol, itu lebih bagus timnas 2007 dibanding timnas sekarang di bawah pelatih Tae-yong. Waktu itu Ivan Kolev, kita Piala Asia itu kita menang lawan Bahrain. Sehingga poin 3, ketika Piala Asia kemarin kita hanya menang lawan Vietnam, sesama ASEAN. Nah, Bahrain adalah kesebelasan juga yang sudah berkiprah di tingkat dunia. Kemudian kita kalah lawan Arab Saudi itu 2-1. Hampir-hampir saja kita bisa seri, hanya di injury time. Kemudian lawan Korea Selatan 1-0. Bandingkan dengan Piala Asia yang lolos ke babak berikutnya, itu karena ada 3 terbaik. Nah, ketika kita waktu 2007 tidak ada 3 terbaik. Nah, selisih golnya lebih bagus Piala Asia 2007 tanpa naturalisasi. Nah, sekarang naturalisasi, kita kalah dari Irak 3-1, kalah dari Australia 3-1, kita dihajar Australia 4-0, kita hanya lolos bisa ke babak berikutnya karena ada 3 terbaik. Nah, coba dibandingkan dengan itu, tapi kita harus menghormati, menghargai Shin Tae-yong punya prestasi, bisa meyakinkan PSSI untuk mengangkat daripada kualitas timnas kita dengan naturalisasi. Itu hal yang menggembirakan. Nah, sekarang prestasinya yang membanggakan sekali bagi bangsa kita
belum ada sama sekali. Lebih berprestasi Indra Safri, ya. 2 kali dia gagal SEA Games. AFF pernah kita tidak lolos, termasuk kemarin ini yang terakhir ini. Indra Safri menang SEA Games tahun 2023 kalau salah. Kita juara SEA Games itu. Di mana prestasinya yang membanggakan sekali daripada Sintayong. Tapi Sintayong bisa mengangkat daripada prestasi tim nasional di tingkat dunia dalam hal ranking, itu iya. Kenapa? Karena banyak pertandingan yang diikuti, ya. Kita bertanding dengan pemain-pemain yang sudah masuk kurasi dunia sehingga bisa meningkatkan daripada ini. Tapi prestasi di mana Indonesia juara menjadi harapan seluruh Indonesia belum ada sama sekali. Oleh karena itu 5 tahun menangani timnas menurut saya sudah cukup bagi Sintayong. Tapi kita juga sebagai bangsa bola berterima kasih kepada Sintayong. Tapi dari prestasi menurut saya tepat sekali ketika Pak Erick Thohir dengan eskonya, dengan kajian yang mendalam sudah bisa mengganti pelatih. Waktu yang sangat tepat karena masih ada 2 bulan setengah. Kalau kita lihat dari tipikal Sintayong, ya maaf sedikit secara teknis, Sintayong mengandalkan speed and power, kekuatan dan kecepatan. Ya, ala Korea betul. Nah itu belum tentu cocok dengan timnas kita yang sekarang sudah kebanyakan dari Belanda. Yang Belanda itu kita pahami ketika Johan Cruyff itu memperkenalkan daripada total football itu berbeda dengan speed and power. Nah ini nggak cocok. Nah sehingga ada dinamika ketika berhasil menahan Bahrain harusnya kita menang, tapi 2-2 kemudian China kita kalah. Itu menurut saya adalah kekurangan Sintayong dalam mengatur taktik dan strategi. Berarti tidak terlalu memahami daripada karakter per individu daripada pemain kayak kita yang didominasi 80% oleh pemain naturalisasi. 2007 kita naturalisasi. Kalau kita, Bang Nurdin, ya. Baik, kalau kita dengarkan kan kemarin juga Pak Erick Thohir juga ada beberapa hal ya soal dinamika komunikasi, kultur, bahkan taktikal nih yang dibahas juga sama Bang Nurdin barusan. Tapi mungkin banyak juga yang masih mempertanyakan ini momentumnya tepat tidak? Karena kita akan ada laga lanjutan nih, kurang dari 2,5 bulan kurang lebih kita akan melawan Australia, sementara posisi pelatih kita dicopot begitu. Apakah pelatih Bang Nurdin mengatakan hal yang wajar di tengah pertandingan. Hal yang wajar, tapi momentumnya kan mungkin yang lain diganti, tapi momentumnya mungkin tidak ada laga lanjutan. Tapi kita ada laga lanjutan. Momentumnya sangat tepat, karena waktu kita cukup panjang. 2,5 bulan itu bagi pelatih yang qualified, dengan kualitas pemain yang sekarang ini, naturalisasi ini yang sudah di atas rata-rata, itu adalah waktu yang sangat tepat. Cukup 2,5 bulan. Paling tidak pelatih yang baru 1 minggu, itu sudah mampu memahami daripada, karena yang kunci bagi seorang pelatih adalah pengalaman saya ketika menjadi manajer PSM dan menjadi juara PSM, ketika saya menjadi timnas, ketua timnas maupun ketua umum PSSI, itu adalah setiap pelatih harus paham tentang karakter individu daripada pemain, kemudian dia meramu taktik dan strategi, baru dia menciptakan kerjasama. Dan menurut saya pelatih yang qualified itu tidak terlalu lama, paling lama 1 minggu dia sudah paham tentang kualitas pemain per individu, kemudian dia bisa meramu taktik dan strateginya. Kita harus memahami bahwa kita menghadapi Australia tanggal 20 Maret. Kita menghadapi Bahrain 20 Maret. Kita menghadapi daripada Cina 5 Juni. Di sini kita harus merebut 7 poin. Minimal 7 poin untuk kita bisa lolos kepada Piala Dunia. Dan ini menurut saya Pak Erick Thohir adalah tepat sekali yang mengambil kebijakan sekarang. Karena tanggung jawab terakhir itu ada pada ketua umum. Tapi memang ada hal yang lucu dan aneh di Indonesia, ya, pengalaman saya, ketika tim kalah yang dicaci maki itu ketua umumnya. Ketika berprestasi yang disanjung-sanjung pelatih dan pemainnya. Nah, ini disadari oleh Pak Erick Thohir, sehingga apapun yang terjadi, kalau melanjutkan STY dia kalah, dia juga dicaci maki, dia juga yang disalahkan. Dia mengganti pelatih juga tidak berhasil misalnya, tapi kita doakan berhasil, itu juga yang menjadi tanggung jawab. Jadi ini keputusan sangat tepat sebagai seorang ketua umum. Baik, Bang Nurdin, artinya ini langkah berani ya yang diambil PSSI karena nanti pembuktiannya adalah di laga lanjutan. Kalau kita berhasil, ini jadi apresiasi penuh, langkah yang tepat diambil PSSI. Tapi kalau tidak, ini jadi backfire bagi PSSI, terutama dalam hal mencopot pelatih Sintayong. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, saya langsung ke narasumber kami di studio nih, ada Bung Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, penjelasan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemarin, salah satunya adalah dari aspek komunikasi katanya seperti itu kan. Nah tapi juga beredar rumor ini karena memang tidak ada prestasi sama sekali dan kita memang out dari AFF, lalu juga melawan Cina dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih kalau yang Bung Erwin bisa sampaikan alasan utamanya gitu loh? Jadi ada 3 poin yang saya catat kemarin dari Pak Ketum waktu konvers, waktu bilang STY diberhentikan gitu ya. Yang pertama adalah mencari pelatih yang bisa strateginya itu bisa diterapkan dan disepakati oleh pemain. Itu poin pertama. Diterapkan dan disepakati oleh pemain? Iya.
strategi yang diterapkan itu bisa disepakati oleh pemain. Ada yang tidak sepakat dong selama ini berarti. Ini pertanyaan saya itu kan. Makanya itu kan yang terucap oleh Pak Erik kan ya. Iya. Terus yang kedua adalah mencari yang berkomunikasi dengan lebih baik gitu. Bukan berarti pelatih lama itu nggak berkomunikasi, tapi mencari yang lebih baik, iya kan? Apa? Kasarkah gaya komunikasinya? Atau nggak bisa bahasa Indonesia kan? Sehingga melukai Iya, betul kata Putri bahwa Coach Sintayong selama ini kan ada translator. Iya, nggak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Padahal udah 4 tahun ya, gitu. maksudnya hampir 5 tahun hampir 5 kurang lebih 5 tahun. Ya, komunikasi yang lebih baik. Ya, faktanya adalah Coach Sintayong tidak berkomunikasi dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia karena ada penerjemah gitu kan ya. Sementara di timnas itu berarti ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris, dan mayoritas pemain yang diaspora Belanda. Ada 4 bahasa yang bisa dipakai di situ, yang beredar di situ. Jadi mencari yang komunikasi yang lebih baik gitu. Yang ketiga? Ini berdasarkan dari kata-kata Pak Erik kemarin. Yang ketiga adalah implementasi program yang lebih baik di timnas. Kalau kita ingat, program yang paling populer sekarang yang dikebut oleh PSSI adalah naturalisasi. Ya, pemain naturalisasi banyak sekali yang dipakai dan berhubungan semua itu kan ya. Komunikasi itu kan ya pemain naturalisasi, bahasanya bahasa Belanda. Implementasi program itu adalah naturalisasi. Ada beberapa pemain naturalisasi yang tidak lagi dipanggil oleh Coach Sintayong. Satu, Elkan Bagot. Setelah dia menolak untuk tampil di setelah waktu lawan Gini. Waktu lawan Gini itu kan dia menolak untuk tampil kualifikasi playoff ke Olimpiade. Setelah itu nggak dipanggil lagi. Padahal dia kan pemain naturalisasi yang diusahakan oleh dan PSSI. andalan juga ya. Lalu ada satu lagi pemain Eliano Reinders. Itu hanya dipakai setengah babak dan tidak dimasukkan dalam line up lagi ketika menghadapi China gitu ya. Waktu lawan Jepang, waktu lawan Arab Saudi juga nggak dipakai gitu. Jadi mungkin ada di situ yang dimaksud oleh nggak diungkapkan secara gamblang, tapi kalau kita sambungkan itu masuk dalam puzzle-nya ketemu. Iya, puzzle-nya ketemu gitu. Satu soal lebih bisa menerapkan strategi yang bisa diterima oleh pemain. Ada beberapa rumor gitu ya yang menarik nih. Ya, yang mengungkapkan bahwa yang menceritakan bahwa strategi itu ya tadi Pak Nurdin juga sudah bilang bahwa kalau dari Korea Selatan Coach Sintayong power gitu ya, speed and power gitu. Sementara kalau dari Eropa khususnya dari Belanda di mana pemain diaspora dari Indonesia itu banyak. Andalan mereka kan total football gitu ya. Total football yang dengan gaya yang lain dengan speed and power Korea Selatan gitu ya. Dengan Coach Sintayong dan yang harus diingat adalah Coach Sintayong itu orang yang kalau menurut saya orang yang teguh dalam pendiriannya gitu, punya prinsip gitu. Jadi mungkin itu yang diharapkan oleh PSSI, wah ini harus berubah gitu, harus ada perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan tim Indonesia sekarang yang banyak sekali diaspora dari Eropa dan itu ada di nama Patrick Kluivert. Ya kalau dicari sambung-sambungannya kan nyambung ya dari Belanda karena ya. dari Belanda. Artinya menjawab 3 hal tadi nggak? Sekarang gini. Poin pertama, apakah bisa menerapkan strategi yang bisa diterima oleh pemain? Patrick Kluivert dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda. Ya, pemain-pemain diaspora Indonesia itu juga dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda. Tapi jam Belanda. Terbangnya sebagai pelatih itu urusan lain. Itu urusan lain. Perlu dipertanyakan ini. Itu urusan lain. Itu hal lain ya. Yang kedua soal komunikasi. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Blend lah ya, blend. Jadi kalau kita mau menyambungkan, ya ada masuk akal gitu. Tapi sekali lagi bahwa Coach Sintayong meletakkan dasar membuat Indonesia mencapai prestasi ataupun pencapaian seperti sekarang. Iya, dan terima kasih gitu ya. Pencapaiannya lolos dari penyisihan grup Piala Asia. Ya, penyisihan grup putaran final Piala Asia. Lalu masuk ke semifinal Piala Asia U23. Itu pencapaian yang sampai sekarang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu kan juga pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Itu sudah diletakkan menaikkan peringkat 50 loh ya. Iya, sampai ke 175 ke 125. Betul. Jadi ada pencapaian 5 tahun Bung Erwin yang diraih oleh sekali lagi saya bukan ST ya, mohon maaf ya, saya bukan ST loh. tapi akhirnya menjadi sebuah keputusan yang loh kok diberhentikan dengan pencapaian seperti itu. Tapi kan ya yang paling tahu
dan paling paham resikonya ya. Tapi para pengurus Bung PSSI. Erwin membaca dinamika yang terjadi selama itu sejak kapan sih? Kan banyak juga nih netizen yang menduga-duga sebelum pertandingan lawan Cina gitu. Tapi sebenarnya kalau Anda melihat ini dinamika ini sejak kapan sebetulnya, dan kenapa kalau misalnya pun sebelum Cina, kenapa baru sekarang? Nah, itu juga dipertanyakan. Mungkin ya kalau dilihat-lihat dari timelinenya gitu ya. Yes, di pertandingan antara Bahrain dan China gitu. Karena waktu lawan Bahrain itu kan targetnya lawan Cina, dan Bahrain itu targetnya menang. Ya, kemenangan itu sebenarnya sudah hampir didapatkan ketika menghadapi Bahrain. Kita kebobolan di menit-menit akhir di injury time, kontroversi. Waktu lawan Cina juga targetnya menang, karena Cina sebelum lawan Indonesia kalah terus. Dalam 3 atau 4 pertandingan kalah terus mereka. Main di kandang lawan, main di kandang sendiri, kalah terus. Pukulan banget ya gitu. Iya, dan setelah lawan Cina itu kan ada kenapa kok yang dimainin ini, kenapa kok nggak pakai itu gitu. Meskipun kalau saya nggak mau ikut campur urusan teknis, ada mungkin pertimbangan pasti kan. Apakah si pemain A ini siap untuk main 90 menit? Apakah memang perlu dirotasi karena jarak pertandingan kan sebentar? Dan keputusan itu kan ada di seorang pelatih ya gitu ya. Itu mutlak di tangan pelatih. Dan Coach Sintayong saya melihat memang pelatih yang punya prinsip, punya pendirian yang teguh gitu. Sekali lagi saya katakan saya bukan STST, saya ingin ke Mas Nova, Mujahid. Mas Nova, bagaimana kondisi perbincangan di media sosial bahkan hingga pagi ini, Mas Nova? Rame banget tentang ST ini. Masih rame ya kayaknya ya? Masih rame. STI kan baru kemarin ya PSSI mengumumkan, tapi perbincangan itu sudah ramai sebenarnya sejak tanggal 5 kemarin. Sudah ada kabar-kabar tuh kayaknya. Sudah bocor sebenarnya informasinya. Kayaknya STI bakal diganti nih. Ini dibocor karena spillnya Exco PSSI atau sebelum-sebelumnya? Karena itu sebenarnya. Karena itu ya? Karena itu, atau mungkin sejak Ketua Umum foto berdua sama Towel gitu. Saya kira kalau itu nggak terlalu banyak sih. Tapi ketika Exco itu ya. Per 2 hari aja itu selain STST dan ST out yang paling tinggi tadi malam itu kan Kluivert tuh paling tinggi banget. Setelah itu PSSI paling tinggi kedua setelah Pak Erick Thohir mengumumkan. Setelah itu baru ada Timnas, ada Sintayong dan seterusnya. Tank STY juga kemudian naik dia di akhir-akhir tuh. Setelah agak siang, agak menjelang sore itu. Setelah PSSI mengumumkan baru Tank STY itu jadi perbincangan di media sosial. Perbincangan sendiri dalam 2 hari lumayan tinggi, 15.000 mention dengan interaksi yang sangat tinggi. Ada 917 juta interaksi, itu hampir 1 miliar. Saya kira kalau pagi ini kita lihat udah hampir 1 miliar. Sepertinya udah naik ya, Mas? Udah naik banget. Ini saya lihat datanya sampai jam 12 tadi malam. Baik. Mas Nova, tapi untuk sentimen negatif dan positifnya imbangkah atau gimana? Nah, ini yang agak menarik. Kalau dilihat sentimennya yang mendukung STST, yang mendukung STY, bukan STST, mendukung STY itu sebenarnya tinggi banget. Ada lebih dari 58%. Sedangkan yang kritik pada STY hanya 18%. Mendukung STY out gitu ya, mendukung sikap PSSI 18%, hanya 58%. 58%-nya sisa 58, sedangkan 24% sisanya netral. Itu bertanya-tanya apa sih yang sedang terjadi sebenarnya. Tapi kalau kita bedah lagi, siapa saja yang berbicara tentang STST atau mendukung STY ini agak-agak tricky ya. Karena semalam itu saya agak kesulitan melihat datanya. Banyak sekali data yang mengatakan langkah PSSI memecat STY adalah sebuah kesalahan. Atau STY banyak sekali membawa prestasi untuk Indonesia. Tetapi kalau banyak sekali yang bicara, tetapi kalau kita lihat siapa yang berbicara gitu, itu kebanyakan adalah bukan insan sepak bola. Berbeda dengan perbincangan ketika STY out sebelum tahun baru kemarin. Itu banyak sekali, kalau kita lihat itu memang yang berbicara adalah insan sepak bola. Tetapi kalau di sini yang bicara tentang mendukung STY dan sebagainya bukan insan sepak bola. Kalau saya lihat. Siapa? Kalau yang cinta drakor? Enggak. Army. Justru Army, K-popper nggak masuk di situ. Nggak masuk di situ. Kalau yang 18-nya? Yang 18 itu, yang 24 dan 18 ini adalah insan sepak bola yang menikmati sepak bola, mereka yang banyak berbicara tentang sepak bola. Orang-orangnya Erwin Fitriansah itu. Orangnya PSSI, orangnya Bung Towel juga kayaknya. Tetapi yang sebagian besar ini kalau dilihat itu bukan orang sepak bola.
sebagian adalah orang politik, sebagian adalah akun-akun yang banyak berbicara tentang politik, sebagian adalah akun-akun yang banyak berbicara tentang bisnis, dan sebagian akun-akun yang banyak berbicara tentang film, tapi bukan film Korea ini, film biasa gitu ya, film musik dan sebagainya. Jadi sangat perbincangan sangat ini ya, sangat dinamis gitu. Agak dinamis tapi membingungkan buat saya, agak mencurigakan kalau dikatakan. Mencurigakan maksudnya buzzer, Mas? Ya mungkin ada ini. Oke, kita lanjutkan diskusi kita ya. Usai jeda berikut masih ada juga Bang Nurdin Halid melalui sambungan Zoom. Kami kembali saat lagi pemirsa. Oke, sebelum ke Bang Nurdin dan juga Bung Erwin, saya sedikit ke Mas Nova Mujahid. Mas, ada nama Kluivert ya. Tadi Anda juga menyebut, kalau nggak salah itu nomor 1 ya, Mas? Nomor 1 tadi. Apa aja perbincangan terkait dengan Kluivert ini? Allah, ini orang prestasinya belum ada atau apa gitu? Pertama, yang paling menarik buat saya adalah rumor tentang judi online, judinya itu. Dia punya utang judi rupanya, Kluivert ini. Pakai di BU gitu? Nggak tahu saya. Luar biasa, apa hubungannya sampai mengulik dengan sepak bola gitu ya. tapi disampaikan begitu. Lalu yang kedua tentang orang ini bisa nggak nanti menggantikan STY? Karena kalau dilihat CV-nya, kalau dilihat ini rekam jejaknya belum banyak dia melatih kayak gitu, lebih banyak dia jadi asisten pelatih. Lalu yang ketiga, prestasinya ketika main sepak bola, memang oke, tapi juga bukan orang yang paling baik juga ketika di Barca, ketika di tempat lain juga bukan orang yang dia bisa bagus main, tetapi kayaknya tidak terlalu banyak penghargaan secara pribadi yang dia terima juga kayak gitu. Jadi lalu waktunya kan sedikit banget nih. Penggantian STY cuma 2,5 bulan tadi seperti dikatakan Bang Nurdin. Sanggup nggak dia masuk ke timnas Indonesia dan mendorong prestasi yang sudah dicapai oleh STY ini menjadi lebih baik lagi? Itu pertanyaan netizen tuh ya? Itu pertanyaan besar itu. Itu pertanyaan netizen. Tapi apa jawaban juga dari netizen? Ketidakyakinan kah, atau wah ini keputusan yang salah kah, atau apalah begitu ya? Pro kontra sih ya. Kalau yang optimis ya tetap saja mereka bilang setidaknya STY keluar dulu sehingga pemain-pemain yang sudah ada ini bisa lebih dimanfaatkan lagi, karena banyak sekali yang kecewa dengan pertandingan belakangan dari STY yang sepertinya kok tidak banyak pemain yang dilibatkan atau bergantung pada pemain-pemain tertentu seperti itu. Lalu juga berharap pemain muda tetap diberi kesempatan oleh Kluivert ini untuk main di dunia internasional, karena itu sudah dibangun oleh STY. Jadi itu ada juga kekhawatiran, komentar kayak gitu tuh. Kekhawatiran pengguna media sosial ya soal akan diprioritaskan mungkin yang diaspora, perhatiannya akan jatuh ke pemain diaspora dibandingkan pemain kita. Ada juga kekhawatiran netizen. Kekhawatiran itu kan sejak zaman STY juga. Di STY juga tetap dikhawatirkan, karena kalau kita mau mengambil pemain kemarin yang main di diasporanya terlalu banyak menurut banyak teman-teman dari netizen. Liga kita apa gunanya kalau kayak gitu kan, dipertanyakan tuh, liga kita apa gunanya kalau kayak gitu. Tapi juga banyak yang memuji karena STY pada waktu itu dengan mengambil banyak diaspora, dia juga mampu membawa Indonesia di kancah internasional dengan prestasi yang juga tidak sedikit gitu. Pertandingannya bagus, ranking FIFA kita naik, masuk gugur ya, ini babak gugur juga di Piala Asia. Itu prestasi-prestasi yang banyak sekali diangkat oleh netizen. Oke. Maha benar netizen dengan segala komentarnya kan begitu ya berarti ya. Oke, saya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin masih bersama kami, Bang Nurdin. Bang Nurdin, sisa 2,5 bulan, Bang. Tapi kan Anda tadi menyebutkan ya Anda manajer klub juga, Anda juga manajer timnas, selaku direktur bahkan ketua umum juga. Nyatanya benar-benar 2,5 bulan nggak Bang Nurdin? Karena ini pemain kan nggak di sini, Bang. Pemain kan ada yang di sana juga begitu loh, di luar negeri sana. Gitu. Waktu zaman yang lalu ya, waktu zamannya saya ketua umum maupun sebelum saya, kita terkadang waktu itu melakukan suatu program yang instan. Misalnya kita pernah mengirim pemain ke Eropa,
setahun 2 tahun di sana, tapi kemudian gagal juga prestasi. Kita mengandalkan Liga Indonesia juga belum memberikan harapan yang seperti diharapkan oleh masyarakat kita, di mana bangsa adalah bangsa bola. Nah, oleh karena itu sebetulnya strategi PSSI sekarang dengan naturalisasi yang ada sekarang itu, dengan mereka bermain di Eropa, itu adalah suatu pilihan yang sangat tepat karena mereka bertanding dalam level tinggi. Kalau bertanding di Indonesia itu kita masih di bawah, bukan di bawah standar, tapi kita belum seperti level dunia gitu. Nah, kalau mereka bertanding di Eropa itu kan sudah berada di level yang sangat tinggi. Menurut saya itu sangat tepat. Nah, oleh karena itu pelatih itu hanya dibutuhkan pemahaman tentang kualitas individu, karakter individu. Setelah itu dia meramu taktik dan strateginya, menciptakan kerjasama bagi seorang pelatih yang qualified. Itu tidak lama, seminggu cukup, sebenarnya cukup. Kalau kita lihat ya, pemain-pemain dunia ketika prakualifikasi Piala Dunia di negara-negara maju, itu mereka berkumpul cuma 3 hari, 4 hari, paling lama seminggu gitu. Mereka sudah langsung bertanding. Nah, kalau kita 2,5 bulan, waktu yang sangat cukup. Itu waktu yang sangat cukup sekali. Nah, oleh karena itu maka ketika ada netizen, kita memahami netizen tadi yang disampaikan 50%, saya bisa maklum itu karena tidak terlalu memahami tentang kondisi masa lalu membandingkan sekarang. Saya kasih contoh lagi, waktu kita Piala Asia 2007 tanpa naturalisasi kita bisa 3 terbaik sebetulnya. Hanya waktu itu kenapa kita tidak lolos, karena tidak ada 3 terbaik. Itu kalau sekarang ada 3 terbaik. Tapi prestasinya lebih bagus golnya waktu Piala Asia 2007. Itu perbandingan yang netizen mungkin tidak tahu itu. Yang kedua, memang Sintayong kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa menafikan dia ada prestasi. Salah satu prestasinya bisa meyakinkan pengurus PSSI di awalnya Pak Imam Bule, yaitu mengambil naturalisasi dengan pemain yang punya darah Indonesia. Itu prestasi sebetulnya. Tapi kalau dari sisi prestasi pertandingan, coba tunjukkan kepada saya ya, siapa ada yang mana yang dia berprestasi dalam level tinggi itu atau yang diharapkan oleh bangsa bola. Kita dua cinta belum pernah juara kok di SEA Games, Asian Games, Piala AFF. Justru Indra Sapri dia berprestasi kalau ukurannya menjadikan Indonesia juara itu. Dan mengganti pelatih itu adalah hal yang sangat biasa. Saya kasih contoh tadi, dalam prakualifikasi ini sudah 3 pelatih yang diganti. Arab Saudi, Roberto Mancini. Kurang apa Roberto Mancini ketika dia menangani, tapi belum tentu cocok dia melatih di Arab. Nah, sama dengan kita, Sintayong itu bagus, tapi bagusnya kalau di Korea. Itu di Indonesia dengan speed and power mungkin tidak cocok. Di Indonesia itu karakteristik pemain kita itu tidak berbeda dengan Brasil itu, main dari kaki ke kaki dengan cepat. Itu saya bisa paham terjadi di sini karena sudah lama juga berkecimpung di bola gitu. Oleh karena itu pilihan ini sangat tepat bagi PSSI. Kalau saya sih, andaikan saya ketua umum, waktu kalah lawan China sudah langsung saya ganti itu. Ini menurut saya sudah terlambat malah. Pak Nurdin, saya ke Bung Erwin terakhir. Bung Erwin, ini kalau tadi kan disampaikan ya, palingnya seminggu maksimal cukup lah untuk bertemu dengan pelatih. Tapi kalau kita bandingin dengan STY, mungkin yang sudah paham, sudah kenal skill, kemampuan, kepribadian dari masing-masing pemain. Nah, ini cukup nggak waktunya buat pelatih baru nanti dalam waktu yang mungkin maksimal seminggu misalnya? Faktanya nggak sampai seminggu. Belakangan ini ya, mungkin kalau di masa lalu bisa pemain timnas liganya diliburin gitu ya. Pemain timnasnya kan pemain yang dari klub Indonesia semua di masa lalu, nggak ada diaspora kan. Bisa liganya diliburin, TC seminggu 2 minggu atau bahkan sebulan gitu, atau dikirim kemana gitu. Sekarang nggak akan bisa seperti itu karena pemain itu punya klub. Klub itu berkompetisi, ya. Jadi ada yang namanya FIFA Match Day, entah itu pertandingan uji coba atau pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia nanti bulan Maret, ya. Jadi nggak mungkin pemain itu kumpul dalam waktu seminggu, ya. 5 hari, 4 hari itu udah maksimal. Kita nanti waktu pertandingan lawan Australia, sangat mungkin pemain yang dari Eropa langsung ke Australia. Kumpul 3 hari, 4 hari itu sangat maksimal. Jadi seminggu yang tadi Anda bilang tuh nggak akan juga penuh seminggu begitu ya? Nggak akan gitu. Dan itu yang dimiliki oleh pelatih baru nanti, entah siapapun itu. Kalau sekarang namanya kan Patrick Kluivert. Ya kita nggak tahu, diresmikan nanti tanggal 12. Apakah dia atau bukan. Tapi yang jelas pelatih baru memiliki waktu yang sangat sedikit. Jadi ini resikonya cukup besar ya? Ini resiko yang sangat besar. Ya, resiko yang Kenapa Anda mengatakan sangat besar? Bang Nurdin mengatakan tadi ini biasa kok. Oh biasa, memang biasa. Tapi ini kan pilihan yang diambil oleh PSSI dan resikonya sangat besar dalam hal teknis. Ya, itu tadi pelatih yang baru memiliki waktu yang sangat sedikit, waktu yang sangat sempit menjelang pertandingan lawan Australia. Ya, tanggal 25 Maret. Paling lama 5 hari. Bagaimana beradaptasi dalam waktu kurang dari 5 hari atau 4 hari? Tapi Anda sendiri yang bilang tadi Bung Erwin bahwa dari segi komunikasi ini kan sebetulnya kan masuk kan
mayoritas dari pemainnya segi komunikasi, iya kan? Tapi dari segi teknis kan kita belum lihat. Kalau dari segi komunikasi jelas masuk, orang sama-sama bahasa Belanda, ya kan? Dari segi teknis nanti akan kita lihat waktu lawan Australia masuk nggak, cepet nggak adaptasinya. Dari segi teknis itu tuh dari teknis. Pola permainan total football itu kan termasuk teknis juga kan seharusnya? Ya masuk secara kultur. Tapi ketika diaplikasikan di lapangan, yang main kan 11 orang, iya kan? Bagaimana meramu 11 secara orang kultur itu? Untuk diaspora masuk, untuk kita nih orang tapi secara pemain teknis, kita, ketika main 11 orang di lapangan lawannya Australia, apakah bisa langsung on fire? Itu kan masih jadi tanda tanya. Makanya itu resiko secara teknis, resikonya besar. Secara non teknis, Coach STY itu media darling, netizen darling dengan prestasi, dengan pencapaiannya. Non teknis ya. Kalau misalnya keputusan ini berhasil, oke, kita lupakan itu pro kontranya, pasti akan pro semua. Kalau lolos Piala Dunia, kalau sebaliknya akan jadi backfire. Jadi secara rumah-rumahnya kebakaran. Jadi secara teknis ada risiko yang sangat tinggi, secara non teknis juga seperti itu. Jadi resikonya ini besar, tapi harapannya itu kan besar juga, lolos ke Piala Dunia. Jadi resiko yang besar diambil oleh PSSI sekarang. Resiko besar, peluangnya bagaimana? Nah, peluangnya lolos ke Piala Dunia, lolos aja. Saya baru bisa bilang peluangnya besar atau tidak, atau tertutup atau enggak setelah paling tidak 2 pertandingan, lawan Australia di Sydney sama lawan Bahrain di Jakarta. Itu baru kelihatan. Jadi saya nggak bisa, wah ini tepat keputusannya. Ini nggak tepat keputusannya. Karena kita harus menganalisa, harus lihat dulu. Tapi sekarang kondisinya seperti itu. Pelatih baru memiliki kekurangan, artinya ketinggalan dibandingkan Coach STY dalam hal kenal sama pemain, ya kan, karakter pemain, ya kan, kemampuan teknis individu seperti apa. Nah, itu yang harus dikejar oleh pelatih baru dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Bahrain mungkin di atas kertas kita udah menang lah ya. Kan takut katanya main di sini, katanya kan begitu, ya kan. Ini kalau saya nanya ke Mas Nova lagi, tambah panjang lagi nih. Tapi kita tunggulah mungkin ya tanggal 12 nanti. Meskipun seorang Erwin Fitrian saja belum bisa mengatakan pelatihnya Patrick Kluivert gitu ya. Iya, karena kan baru kita tunggu 12. Kita nama paling santer dia. Nama paling santer iya gitu. Baik, terima kasih Bung Erwin, terima kasih Mas Nova Mujahid dan juga Bang Nurdin Halid. Terima kasih Bang, sehat-sehat untuk Anda Bang. Selamat melanjutkan olahraga paginya lagi ya Bang. Baik, terima kasih, selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pokoknya intinya kita harapkan ya gimana supaya timnas ini nanti bisa lolos begitu ya. Oh, itu udah kebanggaan sudah banget pasti itu. Lah ya. Maksudnya kita kesampingkan lah mau nanti siapa, kalau saya ya pelatihnya siapa dan segala. Yang penting timnas kita lolos nanti di kualifikasi Piala Dunia. Baik, pemirsa, kami hadirkan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Alhamdulillah kita bersyukur karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tetapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi 9. So, kita akan evaluasi setiap hari dan sudah saya sampaikan target kita dari Januari sampai April kan akan mencakup 3 juta penerima manfaat. Kemarin saya dipanggil oleh Pak Presiden agar tidak terlalu memaksakan hari ini seluruhnya, tapi bertahap saja. Jadi yang sudah siap dilaksanakan, bagi yang belum siap secara bertahap dilaksanakan, terutama karena hari ini kami fokus untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 agar anggaran bisa digunakan. Lebih segitu ya. Kalau untuk di hari yang pertama ini? Kurang lebih antara 400 sampai 600 ribu. Nah, itu kenapa di 26 provinsi aja tuh Pak? Itu pemilihannya tuh gimana sih? Tergantung kesiapan dari semua infrastruktur yang ada, karena kami kan mengedepankan kualitas ya. Pak Presiden pesan berkali-kali jangan mengejar kuantitas tapi kualitas. Jadi bagi yang sudah siap dieksekusi hari ini dilakukan, dan untuk yang berikutnya yang sudah siap akan bertahap dilakukan, dan kami tadi sudah sepakat dengan Komisi 9 untuk pembukaan berikutnya nanti anggota Komisi 9 terlibat di dalam pembukaan satuan-satuan pelayanan tersebut.
Ya, makan bergizi gratis ini jadi prioritas program ya untuk eranya Pak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ini hari kedua nih pelaksanaan makan bergizi gratis. Kalau kita lihat di sosial media kita itu antusiasnya luar biasa. Tapi kalau dari hasil survei dari LSI sendiri bagaimana? Sudah kita hadirkan narasumber kita, ada Pak Toto Hizul Fatah, Direktur Eksekutif LSI. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Baik, sebelum kita tanya-tanya soal bagaimana sih antusias, responnya, sentimen negatif, positifnya mana nih yang lebih banyak? Mungkin kita pantau dulu ya Pak Toto. Bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis di wilayah Jakarta dan juga wilayah Medan. Sudah ada rekan kami Atika Harahap di Jakarta dan juga Wanasari di Medan. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Atika, bagaimana antusias anak-anak pada pagi hari ini? Wow, luar biasa loh. Ya, selamat pagi Putri, Arif dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari kedua makan bergizi gratis setelah disalurkan di beberapa sekolah di wilayah Indonesia. Yang mana program ini merupakan program unggulan tercepat ala pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang telah lancar didistribusikan di sekolah-sekolah. Di tempat tahu saya mengabarkan ini di SD Susukan 8 pagi Ciracas tadi sudah didistribusikan dari SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kurang lebih tadi setengah 8 pagi kami melihat ini dari SPPG Ciracas telah sampai loading makanan bergizi gratis sampai di SDN Susukan 8 pagi Ciracas. Saat ini anak-anak mulai dari kelas 1 hingga dengan kelas 6 karena memang di SD 8 pagi ini ada tradisi senam per hari Selasanya, makanya hari ini dari pihak sekolah meminta untuk SPPG ini memberikan makannya lebih cepat, karena kalau dari informasi yang kami dapatkan pihak sekolah, kalau kemarin ini makanan tiba di sekolah setengah 9 pagi, namun karena hari ini ada senam massal begitu ya di hari Selasa, makanya dari pihak sekolah meminta untuk SPPG memberikan makanannya lebih awal, datangnya tadi setengah 8 pagi. Untuk mengetahui kenapa sih anak-anak hari ini makan di lapangan, sudah bergabung dengan kita Bapak Mahfuz selaku Kepala Sekolah SD Susukan 8 pagi Ciracas. Selamat pagi Pak Mahfuz. Selamat pagi Mbak Fitri. Pak Mahfuz, ini kita sedikit menanyakan, kalau ini kan hari kedua ya Pak didistribusikan makan bergizi gratis. Ini prosesnya gimana Pak? Karena kan tadi kan setengah 8 pagi lebih cepat. Dan kenapa sih anak-anak ini makannya di lapangan begitu? Ya. Baik, kalau hari pertama kami melaksanakan program makan bergizi gratis di kelas pada saat istirahat. Kalau hari kedua, setiap hari Selasa kami ada pembiasaan untuk senam bersama. Ini dalam rangka menjaga kesehatan tubuh anak. Dan sesuai dengan 7 kebiasaan anak hebat dari Pak Menteri, bahwa salah satunya adalah berolahraga yang teratur. Nah, kami minta kepada pengelola Badan Gizi PIC Ciracas, bagaimana kalau hari Selasa, setelah anak-anak senam, kami kumpulkan di lapangan. Biasanya sarapan bersama, tapi karena ada program makan bergizi, kami laksanakan di lapangan bersama-sama dengan anak-anak kelas 1 sampai kelas 6. Berarti per hari ini karena ada senam massal dilaksanakan di lapangan yang biasa di kelas begitu ya Pak. Itu tadi Putri dan juga Arif. Terima kasih Bapak Mahfuz, silakan melanjutkan aktivitasnya. Untuk informasi kenapa sih anak-anak makan di lapangan hari ini, karena memang ada senam massal. Saya penasaran ini makanannya hari ini lauk pauknya apa saja dan gimana sih review dari anak-anak? Halo, selamat pagi sayang. Namanya siapa? Nama aku Putri. Nama Putri, hari ini lauknya apa aja sih Putri? Boleh ditunjukin nggak? Ada telur, ada tempe, ada sayuran, sama buahnya jeruk. Oke, Putri paling suka ini apa nih? Paling suka sih telurnya. Telurnya kenapa? Telurnya enak gitu. Enak. Ini kalau sayurnya suka nggak? Kurang. Kurang kenapa? Ya. Terlalu keras gitu, masih keras. Kalau tempenya kenapa? Kalau tempenya biasa aja. Baik, terima kasih ya Putri. Semoga next bisa menjadi evaluasi ya Putri. Semoga lebih enak sesuai dengan Putri suka begitu ya. Itu tadi Arif dan juga Putri review dari salah satu anak-anak siswa-siswi yang ada di 8 pagi Ciracas. Kita lanjut untuk mengetahui bagaimana sih antusias anak-anak yang ada di Medan ke Wanasari.
Iya, kalau tadi di Jakarta makan siang gratis sudah dimulai, tapi di Medan saya akan mengajak Anda ke salah satu dapur catering di Jalan HM Joni Medan yang menjadi salah satu dapur menyiapkan ratusan porsi makan siang gratis untuk anak-anak khususnya siswa begitu ya. Dan di sini kita melihat ada banyak sekali menu yang sudah disiapkan sejak pagi tadi, dan tentunya untuk mengetahui lebih lengkap ini menunya apa saja, kemudian ada berapa banyak porsi yang disiapkan untuk makan siang gratis pada hari ini, saya akan berbincang bersama Ibu Megat Maulina. Selamat pagi Ibu. Ibu, ini ada berapa banyak porsi yang disiapkan hari ini untuk makan siang gratisnya? Untuk hari ini makan siangnya itu 500 pack ya, untuk sekolah SMK 6 di Jalan Jambi, Medan. Oke, Bu, kita cerita menu-menunya dong. Ini menunya apa saja ya Bu ya? Boleh diceritakan, ada 3 nih ya, apa saja Bu? Menunya itu pertama sekali karbohidrat itu ada di nasi ya, proteinnya itu ada di ikan asam manis filet ya. Selanjutnya vitamin itu ada di di sayur capcaynya. Nanti ada mineralnya, vitamin itu ada tadi ya, sama buah melon. Buah ya. Nanti ada juga air mineralnya. Oke. Ada susu juga nggak Bu nanti yang dibagikan ke siswa-siswi? Ini kalau untuk sekolah SMK enggak, itu untuk anak PAUD ya, PAUD dan TK yang ada susunya. Oke. Bu, dalam menentukan masakan atau menu-menu ini, kira-kira ada aturan khusus yang disiapkan ataupun yang diinstruksikan ke usaha ini untuk menyiapkan ratusan paket ini Bu? Makanan ini harus dia memenuhi gizi ya, 4 sehat. 4 sehat. Dia tuh variatif, bervariasi. Itu kalau nasi ya tetap nasi putih. Kalau variasi protein ya, protein dan sayurannya. Proteinnya itu nanti ada di daging, ikan. Ini sekali ini ikan filet ya. Iya, ikan. Ada telur, daging, ikan, ayam, telur. Okay. Nah itu silih berganti dan variasi juga menunya. Jadi nggak menunya asam manis saja, besok mungkin berbeda lagi gitu. Okay. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama TV One pagi ini. Dan pemirsa, untuk menyiapkan sebanyak 500 porsi makan siang gratis ini, pemilik catering menyiapkan ataupun mulai memasaknya sejak dini hari pada pukul 1 kemudian sampai pukul 6 pagi, dan hari ini rencananya pukul 9 ini akan didistribusikan ke sekolah tujuan. Saya kembalikan ke Arif Fadil dan Putri Windah di Jakarta. Baik, Wanasari dari Medan dan juga sebelumnya ada Atika Harahap di Jakarta. Terima kasih laporan langsung Anda. Segera kita ingin coba mengulik ya bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, tapi usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja kita kulik ya soal program makan bergizi gratis. Ini hari kedua ya, digelar serentak begitu di sejumlah titik, dan langsung saja kita tanyakan ke Pak Toto. Pak Toto, gimana nih Pak, ini hari kedua, frekuensi percakapan soal program ini bagaimana? Ya, dari pengalaman kami di LSI DNJA melakukan ratusan kali survei, memang program-program populis ya, seperti bantuan, termasuk yang berbau gratis itu selalu mendapat respon yang positif dari mayoriti publik ya. Dan ini tergambar misalnya baik di pilkada maupun di pilpres ya. Sejak pilpres pertama SBY juga dia menerima berkah elektoralnya antara lain karena program BLT misalnya. Nanti ada sumbangan program BLT terhadap elektabilitas Pak SBY waktu itu. Dan siapa saja kandidat yang menyerang program itu, yang sangat populis itu, dan harus menerima akibatnya, tidak disukai oleh publik. Nah, ini suka atau tidak faktanya seperti itu perilaku pemilih kita. Nah, begitu juga masuk pada masa Pak Jokowi ya, dengan bantuan sosialnya yang masif, juga dia menerima berkah dari itu. Nah, begitu juga dengan Pak Prabowo lewat program makan gizi gratis ini, saya kira suka atau tidak, faktanya ini salah satu faktor yang ikut menyumbang Pak Prabowo setidaknya di data survei di penghujung 2024 kemarin telah ikut mengantar beliau pada posisi puncak ya, popularity dan popularity-nya. Jadi tingkat perkenalan dan tingkat kesukaan
Ini saya kira masa bulan madu yang cukup tinggi ya buat angkanya berapa, Pak? Di 90% publik suka kepada Prabowo selain faktor pesona figur ya. Program makan gizi gratis ini juga direspon sangat positif oleh publik di angka 80%. Nah, pengenalan beliau di penghujung 2024 ketembus di angka 97%. Ini angka yang dari pengalaman kita melakukan survei, itu angka yang sangat potensial untuk terpilih biasanya. Jadi berbanding lurus antara pengenalan dan kesukaan. Dikenal oleh 97%, disukai oleh 90%. Ini angka yang sangat indah buat seorang calon untuk terpilih. Sangat potensial terpilih. Nah, khusus program gizi gratis, selain kita potret secara nasional, di mana ada 80% publik mengetahui program itu, dan dari 80% itu kurang lebih 78% mendukung dan menyukai program itu. Gitu. Betul. Nah, ini tentu menjadi PR besar ya buat Pak Prabowo, karena naiknya pengenalan, naiknya popularity buat dia, tingkat kesukaan yang naik itu juga kan meningkatnya juga harapan kepada Pak Prabowo. Begitu apa yang diharapkan oleh mayoritas publik ini tidak terrealisasi dengan baik, misalnya apalagi tidak terrealisasi pun tapi misalnya banyak masalah, ini juga akan jadi PR besar nih buat Prabowo. Nah, LSI melihat yang sudah berjalan 2 hari ini, ada nggak muncul gitu loh ibaratnya? Iya, saya kira isu-isu yang muncul belum terpotret dengan update ya, terbaru, karena kita merujuk pada data kemarin, orang masih membayangkan itu bahwa ini program sangat bagus, ditunggu, diharapkan, tapi seperti apa realisasinya? Nah, saya kira baru jalan 2 hari. Baru jalan 2 hari, jadi belum bisa kita potret itu. Tapi mungkin yang tidak setuju tadi kan cuma 70 lah, dari 80% tadi sekitar 70%-an itu setuju. Sisanya ini tidak setuju, alasannya apa? Tidak mendukung? Kebanyakan sih banyak karena pertimbangan pesimis bahwa ini tidak terrealisir, tapi kecil ya. Ada juga sebagian yang tidak tahu dan tidak jawab. Nah, ini juga yang terpotret dari survei kita di beberapa pilkada ya. Kebetulan kita lakukan survei di puluhan wilayah saat kita pilkada kemarin, dan selalu kita sisipkan pertanyaan seputar program ini. Makan siang gratis yang sekarang jadi makan bergizi gratis ya. Waktu itu pertanyaan masih makan siang gratis, dan respon publik dari 85% rata-rata di Jabar ya, orang tahu terhadap program itu, kurang lebih 82-83% juga publik suka dan mendukung gitu. Ini angka yang sangat tinggi dan tidak boleh dianggap sepele ya oleh Pak Prabowo khususnya, bahwa antusiasme itu begitu besar gitu. Perlu dijaga baik terhadap program. Dan artinya harus dijaga dengan baik ini program. Dan ini juga menurut saya akan menjadi taruhan masa depan politiknya Pak Prabowo ini. Jadi bisa jadi hidup matinya politik Pak Prabowo ini sebagian nyawanya akan ditentukan oleh program ini. MBG ini salah satunya ya. Begitu gagal program ini, insya Allah akan berefek elektoral buruk nih kepada Prabowo. Insya Allah. The next-nya. Saya kira ini PR besarnya yang harus dicatat. Nah, oleh karena itu menurut saya, sekecil apapun program yang muncul sekarang, dan sudah mulai kan ada riak-riak kasus-kasus seperti misalnya di beberapa daerah yang orang kemudian pengen mendaftar mengisi menu dapur itu dengan sejumlah pengusaha catering. Nah, cuma kan yang harus diingat, tidak seluruh pelaku usaha catering itu mampu memenuhi standar itu kan. Jadi kalau asal-asalan, sekali satu titik saja kena keracunan misalnya, itu efek elektoral buruknya akan sangat dahsyat kepada Prabowo. Viralnya akan dapat gitulah. Saya kira ini yang harus jadi catatan penting buat Prabowo ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Toto Izul Patah.
Direktur Eksekutif LSI yang juga survei sudah dilakukan ya pada penghujung akhir 2024 lalu. Salah satu dari 7 yang direspon positif ya kalau nggak salah oleh publik adalah makan bergizi gratis. Dari 8 isu yang kita potret based on percakapan di sosial media, setidaknya ada 4 platform ya. Dan tone positif itu cukup besar ke program ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Toto sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu. Selamat pagi Mas Toto. Siap. Terima kasih. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa. Masih akan hadir lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, selamat pagi pemirsa, kembali ke Apa Kabar Indonesia hari ini. Adapun terkait mangkirnya Hasto Kristianto sebagai tersangka di KPK kemarin, ini suasana di KPK masih belum nampak adanya kegiatan apapun, karena memang dari pihak KPK sendiri melalui jubir KPK menyebutkan bahwa akan menjadwalkan kembali pemanggilan Hasto Kristianto sebagai tersangka, namun belum diberitahu terkait jadwalnya akan kapan dan juga seperti apa. Namun dari pihak KPK masih optimis bahwasanya Hasto Kristianto akan menaati segala proses hukum, karena hal tersebut berdasarkan pernyataan terbuka yang dinyatakan oleh jubir PDIP yakni Guntur Romli, yang mana menyebutkan bahwasanya pihak Hasto dan juga PDIP akan menaati segala proses hukum dan juga penyidikan, tetapi setelah hari ulang tahun PDIP selesai pada tanggal 10 Januari 2025 mendatang. Dan juga terkait suasana di sini kami masih akan terus memantau akan seperti apa informasi terkininya, kami akan mengupdate lebih lanjut. Kembali ke studio. Terima kasih atas informasi Anda langsung dari gedung KPK, dan informasi ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan beranjak dulu di tempat Anda, program Kabar Utama Pagi ya sesaat lagi akan hadir ke hadapan Anda bersama rekan kami Prita Zega. Akhir kata saya Arif Fadil. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.